Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurel Putri Ramadhani dengan NIM 2305167. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang operasi dasar sinyal. Nah, sebelum terlebih jauh membahas tentang operasi dasar sinyal, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sinyal. Sinyal adalah representasi perubahan suatu kuantitas fisik terhadap waktu yang digunakan untuk membawa informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sinyal dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti suara manusia saat berbicara, cahaya lampu yang berkedip, atau data digital yang dikirimkan melalui jaringan internet. Berdasarkan sifatnya, sinyal dibagi menjadi dua, yaitu ada sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu adalah sinyal yang nilainya berubah secara halus dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Contohnya adalah gelombang suara analog atau aliran air di sungai. Sedangkan untuk sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya memiliki nilai pada titik-titik tertentu. Contohnya adalah data digital seperti angka-angka dalam tabel. Analoginya kita bisa membayangkan sinyal itu seperti pesan yang dikirimkan dari satu orang ke orang lainnya gitu. Jika pesannya diucapkan langsung itu seperti sinyal kontinu, tapi jika pesannya ditulis dalam huruf per huruf di atas kertas atau melalui chat, itu termasuknya ke sinyal diskrit. Setelah memahami apa itu sinyal, penting untuk mengetahui nih bagaimana sinyal dapat dimanipulasi untuk berbagai tujuan, seperti pemrosesan, analisis, atau pengiriman informasi. Manipulasi ini disebut dengan operasi dasar sinyal yang mencakup atenuasi, amplifikasi, delay, penjumlahan sinyal, dan perkalian sinyal. Mari kita bahas satu persatu. Atenuasi atau pelemahan. Dari namanya saja sudah jelas ya bahwa atenuasi adalah mengurangi amplitude sinyal tanpa mengubah frekuensi atau bentuk gelombangnya. Contohnya yaitu ketika sinyal melemah saat ditransmisikan melalui media jarak jauh. Contoh kasus yang lebih jelasnya itu ketika sinyal telepon yang melemah ketika ditransmisikan melalui kabel yang panjang. Gambar ini merupakan hasil dari percobaan saya di MATLAB gitu. Jadi pada grafik ditampilkan sinyal awal dan sinyal akhir yang telah diatenuasi. Sinyal awal memiliki frekuensi 10 Hz dengan amplitudenya 2. Nah, di sini udah lihat jelas ya, ini amplitudenya adalah 2. Dan disampling pada 1000 Hz sehingga menghasilkan grafik yang halus. Ini kan grafiknya halus ya. Setelah atenuasi dengan faktor 0,5 atau 50%-nya, maka amplitudenya berkurang menjadi 1 tanpa mengubah frekuensi atau bentuk gelombang. Dan di sini jelas ya terlihat bahwa di sini amplitudenya dari 2, awalnya 2 menjadi 1 gitu. Ini sudah jelas bahwa sinyalnya melemah gitu, berkurang gitu ya. Jadi grafik tersebut menunjukkan bahwa hanya intensitas sinyalnya yang berkurang, sedangkan karakteristik lainnya tetap sama. Gitu. Untuk atenuasi sendiri, kita bisa bayangkan ketika kita sedang berbicara kepada seseorang di ujung jalan, gitu ya. Nah, semakin jauh jaraknya, semakin pelan suara yang terdengar. Walaupun kata-kata yang dikeluarkannya itu adalah tetap sama. Amplifikasi atau penguatan. Amplifikasi ini bisa dibilang kebalikannya dari atenuasi. Kalau atenuasi tadi melemahkan, kalau amplifikasi itu penguatan atau menguatkan. Nah, dari namanya sendiri udah jelas ya, amplifikasi ini adalah meningkatkan amplitudo sinyal untuk memperkuat levelnya tanpa mempengaruhi frekuensi gitu. Contohnya penggunaan amplifier pada perangkat audio atau transmisi jarak jauh gitu. Nah, di sini saya juga sudah melakukan percobaannya di MATLAB dan ini adalah gambar hasil dari percobaan tersebut. Gitu. Grafik menunjukkan amplifikasi sinyal. Sinyal awal dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudenya 1 yang disampling pada 1000 Hz gitu. Setelah amplifikasi dengan faktor 2, nah amplitude atau ditingkatkan 2 kali lipat ya, amplitudenya meningkat menjadi 2. Jadi kan
satu nih, awalnya di sini amplitudenya satu gitu. Ketika dikalikan dengan dua, meningkatnya 2 kali lipat gitu, itu akan berubah nih amplitudenya menjadi dua. Amplitudenya meningkat menjadi dua tanpa mengubah frekuensi atau bentuk gelombangnya. Kita bisa lihat ya bahwa bentuk gelombangnya sama gitu. Yang berbeda hanya di bagian ini aja amplitudenya yang meningkat dari satu nih, kedua gitu. Proses ini hanya memperkuat sinyal tanpa mempengaruhi karakteristik lainnya gitu. Kita bisa membayangkan nih untuk amplifikasi ini saat kita menggunakan pengeras suara untuk berbicara di aula yang besar gitu. Suara kita menjadi lebih keras tanpa mengubah isi atau nada bicaranya gitu. Selanjutnya ada delay atau pergeseran waktu. Nah, delay ini adalah menggeser posisi sinyal dalam domain waktu tanpa mengubah amplitudo atau frekuensinya gitu ya. Jadi contohnya itu adalah sinkronisasi sinyal dalam sistem komunikasi untuk memastikan data tiba dalam urutan yang benar. Dan saya juga sudah melakukannya percobaan di MATLAB. Nah, berikut adalah hasil dari percobaan yang sudah saya lakukan gitu. Pada grafik menunjukkan sinyal awal dan sinyal yang telah digeser atau di delay sebesar 0,2 detik atau 2 sampel yang bergeser gitu. Jadi sinyal awal memiliki frekuensi 10 Hz dan amplitudenya itu adalah 1 disampling pada 1000 Hz. Nah, ini amplitudenya 1. Ini ada frekuensinya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Ada 10 bukit dan lembah. Setelah pergeseran, sinyal mulai berosilasi setelah 0,2 detik tanpa perubahan pada amplitudo atau frekuensi. Hanya posisinya saja yang bergeser dalam domain waktu. Nah, jelas ya bahwa di sini itu dimulai dari 0 nih. 0 dia naik gitu. Udah di sini dia udah amplitudenya 1. Sinyal mulai berosilasi dari 0. Sedangkan kalau di delay, waktunya itu digeser yang harusnya dimulai dari saat 0 gitu. Dia mulai dari 0,2 di sini. Dari detik 0,2. Jadi delay sinyalnya ditunda sebanyak 2 detik gitu. Jadi dia mulai berosilasi di detik ke 0,2 gitu. Kita bisa bayangin nih buat delay ini ada sebuah kereta gitu yang dijadwalkan berangkat pukul 10, tetapi ditunda keberangkatannya menjadi pukul 10.15. Nah, keretanya yang kita naiki itu keretanya tetap sama kan gitu ya. Tetapi waktu keberangkatannya aja yang berubah. Nah, itulah yang dimaksud dengan delay atau pergeseran waktu. Selanjutnya ada penjumlahan sinyal. Jadi penjumlahan sinyal ini adalah proses menggabungkan dua atau lebih sinyal untuk membentuk sinyal baru. Contohnya adalah kombinasi sinyal informasi dalam modulasi. Dan yang lebih jelasnya lagi itu adalah kombinasi dua gelombang suara dalam sistem radio stereo gitu. Di sini saya juga sudah melakukan percobaan gitu di MATLAB untuk penjumlahan sinyal ya. Ini adalah hasilnya gitu. Grafik menunjukkan penjumlahan dua sinyal sinusoidal. Sinyal pertama ada 10 Hz dan amplitudenya 1. Dan sinyal kedua ada 5 Hz dengan amplitudenya ada 0,5. Di sini bisa kita lihat ya bahwa ini ada satu amplitudenya dan frekuensinya ada 10 Hz, ada 10 lembah dan 10 bukit gitu. Untuk sinyal kedua itu dia amplitudenya 0,5 nih. Bisa kita lihat ya, tinggi gelombangnya di 0,5 maupun di lembahnya juga ada di negatif 0,5 dengan frekuensi yang 5, ini ada 5 bukit dan 5 lembah. Hasilnya adalah sinyal baru dengan pola kompleks akibat superposisi di mana amplitudenya bertambah atau berkurang tergantung fase. Proses ini direpresentasikan oleh persamaan penjumlahan sinyal dalam waktu T sama dengan sin 2pi dikali 10T ditambah 0,5 dikali sin 2pi dikali 5 dikali T. Sinyal hasil memiliki variasi amplitudo yang lebih besar dan sehingga mencerminkan interaksi dari kedua sinyal gitu ya.
Nah, di sini kita bisa lihat di hasil penjumlahannya gitu. Ini menggabungkan kedua buah sinyal ini, sinyal satu dan sinyal dua digabungkan sehingga penjumlahan sinyal akan seperti ini gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah gabungan dari sinyal pertama dan juga sinyal kedua. Di sinyal pertama amplitudenya ada satu dan di sinyal kedua amplitudenya 0,5 sehingga hasil penjumlahan sinyal itu amplitudenya bervariasi, ada yang satu, ada juga yang di 0,5 gitu. Ini bervariasi gitu, ada 1, 0,5, satu 0,5, ini juga sama 1, 0,5, begitu pun seterusnya gitu. Jadi bisa kita lihat ya hasilnya gitu, sangat signifikan ketika dijumlahkan kedua sinyal tersebut gitu. Sehingga hasilnya juga jadi sinyal yang bervariasi. Untuk analoginya gitu ya, kita nih bisa bayangin ketika dua penyanyi yang sedang bernyanyi secara bersama-sama atau duet gitu ya. Nah, ketika kita bernyanyinya secara harmonis gitu, suaranya juga akan terdengar lebih indah ya. Tetapi jika tidak sinkron gitu ya, maka suaranya akan menjadi kacau. Begitupun dengan penjumlahan sinyal. Yang terakhir ada perkalian sinyal. Perkalian sinyal ini adalah proses mengkalikan dua sinyal untuk menghasilkan pola baru. Sehingga seringkali digunakan dalam modulasi amplitudo maupun frekuensi. Contohnya modulasi sinyal pembawa dalam sistem komunikasi. Modulasi amplitudo pada sinyal radio untuk mengirimkan informasi melalui frekuensi pembawa. Jadi di perkalian sinyal ini juga saya sudah melakukan nih simulasinya atau percobaannya di MATLAB. Dan ini adalah hasilnya. Nah, pada grafik itu yang menunjukkan perkalian dua sinyal dengan frekuensi dan amplitudenya yang berbeda. Sinyal pertama adalah gelombang sinusoidal 10 Hz dengan amplitudenya 1, ini ada 10 Hz, ada 10 gelombang gitu, ada 10 bukit gitu ya, dan lembah dengan amplitudenya 1 nih, tinggi gelombangnya di 1. Dan sinyal kedua dengan gelombang kosinus di 5 Hz dengan amplitudonya 0,5. Kenapa disebut kosinus? Karena dia mulainya dari ini, dari atas gitu, enggak mulai dari 0 tapi dia mulai dari 0,5. Nah, di sini tinggi gelombang ini 0,5, amplitudonya 0,5, dan bukit yang ada juga di situ bukitnya ada 5 lembah dan 5 bukit gitu, karena di sini 5 Hz gitu. Hasil perkalian menghasilkan pola modulasi amplitudo, di mana sinyal pertama dimodulasi oleh sinyal kedua dengan amplitudo maksimum mencapai 0,5. Pola ini mencerminkan fenomena modulasi amplitudo sehingga menghasilkan sinyal yang lebih kompleks gitu ya. Di sini di hasilnya bisa kita lihat ya bahwa di sini amplitudo maksimalnya di 0,5. Kenapa sih 0,5? Karena 1 dikali dengan 0,5 gitu. Maka hasilnya 0,5. Nah, di sini karena dikalikan gitu ya. Maka amplitudonya berubah nih. Jadi maksimalnya di 0,5. Di perkalian sinyal gitu ya, hasilnya menjadi lebih bervariasi lagi. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang perkalian sinyal, kita bisa bayangin nih, ketika kita mencampurkan dua warna cat untuk menghasilkan warna baru. Warna akhir memiliki karakteristik dari kedua warna asal, tetapi membentuk pola yang unik. Begitupun dengan perkalian sinyal. Kesimpulannya, operasi dasar sinyal adalah proses penting untuk memastikan bahwa sinyal dapat diproses, dianalisis, dan ditransmisikan secara efektif. Setiap operasi memiliki perannya masing-masing, mulai dari penguatan sinyal hingga menggabungkan atau memodulasinya. Dalam memahami konsep-konsep ini, kita dapat melihat bagaimana sinyal menjadi penghubung utama dalam teknologi modern, mulai dari telekomunikasi hingga perangkat elektronik sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.